Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bos tampan bernama Cheng Mo yang banyak dikelilingi oleh wanita cantik. Setelah para wanita itu pergi dan ingin berangkat, tiba-tiba ia dirampok oleh seorang wanita. Wanita itu meminta uang padanya, namun Cheng malah melajukan mobilnya. Karena tidak ingin celaka bersama, Cheng menghentikan mobilnya. Kemudian ia memberikan dompetnya pada wanita itu. Saat si wanita memeriksa dompetnya, Cheng menasihatinya agar mencari pekerjaan yang lebih baik daripada merampok. Akan tetapi, wanita itu menghinanya, mengatakan ia pergi bersenang-senang dengan beberapa wanita, tetapi tidak memiliki uang. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Cheng memberikan jam mewahnya pada wanita itu, dan wanita itu pun membebaskannya. Keesokan harinya, di sebuah tempat pelatihan pengawal pribadi, sang pelatih memberitahu bahwa hari itu akan datang seorang bos yang akan mencari pengawal sekaligus menjadi sekretarisnya. Maka dari itu, sang pelatih menyuruh mereka bersiap, karena akan diadakan uji ketangkasan bela diri mereka. Tak lama kemudian, sang bos datang untuk melihat mereka. Ternyata bos itu adalah Cheng. Setelah Cheng memeriksa mereka satu persatu, tiba-tiba ia berhenti di hadapan seorang wanita, dan ia kembali teringat kejadian saat ia dirampok dulu. Ternyata wanita itu bernama Nausi, yang juga merasa sungkan bertemu Cheng di sana. Cheng memilih Nausi untuk diuji di atas ring. Di atas ring, Nausi menunjukkan keahlian bela dirinya dengan mengalahkan beberapa petarung di sana. Melihat kehebatan wanita itu, Cheng terlihat sangat senang. Setelah itu, Cheng langsung mengujinya sendiri, namun Nausi tidak bisa mengalahkannya. Saat ingin memukul Cheng kembali, tiba-tiba Nausi terjatuh, sehingga Cheng berusaha menangkapnya. Namun, ia juga ikut jatuh dan tidak sengaja mencium Nausi. Akibat kejadian itu, Nausi merasa kesal dan uring-uringan. Cheng yang penasaran mengikuti Nausi saat ia menolong seseorang yang menjadi korban kecopetan. Bahkan, Cheng juga mengikuti Nausi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adiknya. Selain menjadi petarung handal, ternyata malam harinya Nausi juga bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe. Tak lama kemudian, Cheng juga datang ke kafe itu untuk menyaksikan Nausi bernyanyi. Saat Nausi keluar, Cheng kembali mengikutinya. Ia melihat Nausi memberi seorang tunawisma selimut dan beberapa makanan. Keesokan harinya, sang pelatih membawa seseorang untuk menjadi pengawal Cheng. Tetapi Cheng menolaknya karena ia menginginkan Nausi sebagai pengawalnya. Sang pelatih mengatakan bahwa Nausi menolak, walaupun ia sudah menawarkan gaji yang tinggi. Keesokan harinya, Cheng kembali mengikuti Nausi yang ingin pergi bekerja. Ia menawarkan tumpangan untuk mengantar Nausi, namun Nausi menolaknya dan mengancam akan melaporkan Cheng ke polisi karena telah mengikutinya. Namun Cheng juga mengancam Nausi, karena ia menganggap Nausi telah mencuri jamnya beberapa hari yang lalu. Tak ingin berdebat dengan Cheng, akhirnya Nausi memutuskan naik taksi dan meninggalkan Cheng di sana. Saat Nausi mengunjungi adiknya di rumah sakit, Cheng kembali mengikutinya. Tiba-tiba, Nausi menerima telepon dari bibinya, sehingga ia bergegas pulang. Di rumah, sang bibi mengatakan ingin berhenti merawat ayah Nausi, karena ia ingin merawat keluarganya. Nausi berusaha menahannya dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi, namun sang bibi tetap ingin berhenti. Saat keluar rumah, Nausi bertemu dengan seorang pria yang ingin merawat ayahnya, dan ternyata pria itu adalah pacar Nausi. Semua kejadian itu disaksikan oleh Cheng yang juga ada di sana. Malam harinya, saat Nausi bernyanyi di kafe,
Di sana juga ada pacarnya, Xiao, yang ingin merencanakan sesuatu pada Nausi bersama temannya. Saat mengantar Nausi pulang, Xiao berniat berbuat tidak baik pada Nausi. Namun tiba-tiba Cheng datang menolong dan menghajar Xiao. Kemudian ia pergi membawa Nausi ke rumahnya. Saat Cheng ingin menyelimuti Nausi, tanpa sadar Nausi memeluk Cheng, karena sebelumnya ia telah diberi obat oleh Xiao, pacarnya. Keesokan paginya, saat terbangun, Nausi bingung kenapa ia ada di kamar bersama Cheng. Setelah Cheng menceritakannya, barulah ia ingat bahwa semua kejadian itu adalah ulah Xiao, pacarnya. Setelah pulang, ia menemui Xiao dengan marah karena sebelumnya ingin berbuat tidak baik padanya. Xiao beralasan bahwa semua itu ia lakukan karena sangat mencintai Nausi. Tak terima dengan alasan Xiao, Nausi memutuskan untuk putus dengannya, kemudian mengusir Xiao dari rumahnya. Setelah Xiao pergi, Nausi menelepon Cheng untuk janji bertemu. Saat mereka bertemu di kafe, Nausi meminta agar Cheng mau menjadi pacarnya. Setelah Cheng setuju, Nausi menelepon Xiao untuk menemuinya di kafe. Ketika Xiao datang, Nausi memperkenalkan Cheng sebagai pacar barunya, sehingga Xiao yang tidak senang pergi dari sana. Malam harinya, ketika Nausi pergi menemui seorang pengemis, Cheng menasihatinya agar tidak mencuri lagi, dan sebagai gantinya, dialah yang akan memberi pengemis itu uang. Saat Cheng menemani Nausi bernyanyi di kafe, terlihat Xiao yang tidak senang dengan Cheng, merencanakan sesuatu dengan temannya. Keesokan harinya, ketika Cheng berjalan menuju rumah, tiba-tiba ia dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga ia babak belur dan dibawa ke rumah sakit. Saat Nausi mengunjungi Cheng di rumah sakit, ia mengatakan pada Cheng bahwa ia curiga Xiao, mantannya, yang mengeroyok Cheng. Tiba-tiba, perawat di sana memanggil Nausi karena adiknya yang juga dirawat di rumah sakit kekurangan darah, dan stok darah di sana tidak mencukupi. Karena golongan darah adiknya langka, dokter menyarankan agar mencari pendonor dengan golongan darah yang sama. Mendengar hal itu, Nausi segera menelepon Xiao, mantan kekasihnya, karena ia tahu bahwa Xiao memiliki golongan darah yang sama dengan adiknya. Saat Nausi dan Xiao hendak masuk ke sebuah hotel, tanpa sengaja Cheng melihat mereka dan langsung mengikuti mereka. Sementara itu, di dalam hotel, Nausi meminta Xiao agar mau mendonorkan darahnya untuk adiknya. Sebagai gantinya, ia bersedia tidur dengan Xiao karena ia tahu Xiao masih menginginkannya. Namun, Xiao menolak. Ia mengatakan bahwa ia mau mendonorkan darahnya asalkan Nausi bersedia kembali menjadi kekasihnya. Mendengar hal itu, Nausi berjanji akan kembali kepada Xiao asalkan adiknya selamat. Tak lama kemudian, Cheng datang ke sana dengan perasaan kesal karena merasa dikhianati oleh Nausi. Namun, Nausi tidak peduli dan membawa Xiao pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Cheng kembali menemui Nausi di rumah sakit. Di sana, ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Xiao di hotel waktu itu, sehingga Cheng akhirnya mengerti dan meminta Nausi kembali padanya. Karena masih mencintai Cheng, akhirnya mereka berbaikan. Setelah itu, Nausi menceritakan tentang Xiaoxi, yang ternyata bukan adiknya, melainkan seorang anak yatim piatu yang pernah menyelamatkan hidupnya dulu. Karena menolong Nausi, Xiaoxi jatuh sakit hingga sekarang. Saat mereka hendak pulang, Cheng mengajak Nausi ke kampung halamannya agar bisa menjaganya. Namun, Nausi menolak karena ia harus menjaga Xiaoxi dan ayahnya.
Keesokan malamnya, untuk memenuhi janjinya kepada Xiao, Xiao mengajak Nousi untuk menonton bersama. Namun, Nousi menolak dengan alasan harus memberi makan para gelandangan. Karena terus didesak, akhirnya Nousi mengakui bahwa ia masih berhubungan dengan Cheng. Oleh karena itu, ia menolak ajakan Xiao. Keesokan harinya, karena merasa dibohongi oleh Nousi, Xiao memutuskan menculik Cioxi dari rumah sakit. Setelah itu, ia menelepon Nousi dan mengajaknya bertemu, karena Cioxi telah dibawanya ke rumahnya. Cheng yang mengetahui hal itu segera menemui Xiao di rumahnya. Ia meminta agar Xiao melepaskan Cioxi. Namun, karena Xiao menolak, Cheng menawarkan uang agar Xiao bersedia membebaskannya. Akan tetapi, Xiao kembali menolak karena ia hanya menginginkan Nousi berada di sisinya. Xiao pun mengancam bahwa jika Nousi tidak datang, maka ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Cioxi lagi. Mendengar ancaman itu, Cheng menelepon Nousi dan memintanya datang dengan syarat setelah itu Xiao harus mengembalikan Cioxi ke rumah sakit. Nousi yang cemas segera menanyakan keadaan Cioxi kepada Cheng. Cheng pun menjelaskan bahwa Nousi harus datang sendiri ke rumah Xiao pada malam hari jika ingin membawa Cioxi kembali ke rumah sakit. Malam harinya, sebelum pergi ke rumah Xiao, Nousi diam-diam menyewa beberapa orang untuk menyergap rumah tersebut. Ketika Nousi menemui Xiao, ternyata Cheng dan orang-orang suruhannya telah bersiap di depan pintu. Saat Xiao merasa lega melihat kedatangan Nousi, tiba-tiba Cheng dan anak buahnya menyergapnya. Setelah berhasil mendapatkan kunci rumah itu, Cheng mengajak Nousi untuk membebaskan Cioxi. Namun, ketika mereka naik ke lantai atas, tiba-tiba seorang pria menghadang mereka. Cheng berusaha mengatasinya, tetapi pria itu berhasil mengalahkannya. Beruntung, Nousi datang membantu hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan pria itu. Setelah membuka pintu kamar, mereka menemukan Cioxi dalam keadaan sekarat. Tanpa membuang waktu, mereka segera membawanya ke rumah sakit. Namun ketika Cioxi hendak dirawat, ia meninggal di perjalanan, sehingga Nousi terlihat sangat sedih. Untuk menghibur Nousi, Cheng membawanya ke atas gedung rumah sakit. Di sana, Cheng kembali mengajak Nousi untuk tinggal di kampungnya. Ia berjanji akan melindungi dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi Nousi di sana. Namun, kali ini Nousi beralasan bahwa ia tidak bisa ikut dengan Cheng karena harus merawat ayahnya. Cheng mengatakan bahwa ia bisa menyuruh seseorang untuk merawat ayah Nousi, dan Nousi bisa mengunjunginya kapanpun. Mendengar hal itu, akhirnya Nousi setuju untuk ikut dengan Cheng ke kampung halamannya. Setelah sampai di kampungnya, Cheng membawa Nousi ke kantornya, sehingga para karyawannya kagum melihat Nousi sebagai pasangan Cheng. Sepulang dari kantor, Cheng membawa Nousi ke sebuah rumah. Ia mengatakan bahwa rumah itu adalah hadiah untuk Nousi, sehingga Nousi merasa sangat senang. Sesampainya di dalam rumah, saking bahagianya, Nousi memeluk Cheng dan menciumnya. Setelah itu, mereka pergi ke taman hiburan untuk bersenang-senang. Sementara itu, di sebuah kafe, Xiao kembali teringat saat-saat ia dimarahi dan diusir oleh Nousi dulu. Tak lama kemudian, seorang gadis mendekatinya dan merayunya. Namun, karena sedang mabuk, Xiao akhirnya melayani gadis itu. Beberapa hari kemudian, saat Nousi sedang berjalan bersama Cheng, ternyata Xiao dan temannya telah mengintai mereka dari kejauhan. Ketika mereka berbicara,
Tiba-tiba Nousi mendapat telepon dari temannya yang mengajaknya makan malam di suatu tempat. Cheng yang mengetahui hal itu langsung mengizinkan Nousi untuk bertemu dengan temannya. Di tempat persembunyiannya, Xiao memberikan sebuah tas berisi kamera CCTV kepada temannya. Sementara itu, teman Xiao pergi ke sebuah kafe dan meminum anggur hingga mabuk. Setelah bekerja di kantor Cheng, Nousi selalu digoda oleh Cheng agar mau masuk ke ruangannya. Di dalam ruangan, Cheng kembali merayunya, tetapi Nousi mengatakan agar Cheng tidak merayunya saat bekerja. Lalu, ia pergi meninggalkan Cheng yang masih penasaran. Saat bekerja, tiba-tiba Cheng memberikan tugas kepada seorang karyawannya. Melihat kedekatan Cheng dengan karyawan itu, Nousi tampak cemburu. Mengetahui hal itu, Cheng menjelaskan kepada Nousi bahwa ia hanya sedang membahas pekerjaan. Sementara itu, seorang pegawai melihat Cheng masuk ke ruangannya bersama seorang gadis. Di dalam ruangan, gadis itu berusaha merayu Cheng dan mengajaknya minum di sebuah kafe. Namun, karena Cheng telah memiliki Nousi, ia langsung menolak ajakan gadis itu, sehingga gadis tersebut pergi. Sementara itu, Nousi memberikan berkas pekerjaannya kepada seorang asistennya. Karena masih ada laporan yang salah, asistennya mengajak Nousi ke sebuah kafe untuk membahasnya. Sesampainya di sana, Nousi menelepon Cheng yang sedang berjalan bersama karyawannya. Ia mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan bersama rekannya. Saat Nousi sedang dijelaskan oleh rekannya, tiba-tiba ia melihat Cheng bersama karyawannya di depan kafe. Ketika Cheng masuk, ia terkejut melihat Nousi dan berusaha menjelaskan bahwa ia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Namun, karena tidak percaya, Nousi pergi meninggalkan Cheng. Melihat hal itu, Cheng segera mengejar Nousi, tetapi ia tidak berhasil menemukannya meskipun telah mencarinya. Saat Cheng hampir putus asa, tiba-tiba Nousi muncul di sana. Cheng langsung memeluknya dan menjelaskan bahwa wanita tadi adalah asistennya. Keesokan harinya, ketika Nousi kembali bekerja, asisten Cheng mulai mencari gara-gara dengannya. Saat Cheng datang, asisten itu pura-pura jatuh dan menyalahkan Nousi, sehingga Cheng menegur Nousi. Tak ingin berdebat, Nousi hanya diam lalu pergi dari sana. Saat Nousi bekerja, ternyata asisten itu telah diganti oleh Cheng. Melihat asisten baru itu terus mengawasinya, Nousi pun menemui Cheng dan bertanya mengapa Cheng mengawasinya. Cheng tidak mau menjelaskan dan hanya mengatakan bahwa ia tidak akan pulang malam itu. Setelah Nousi keluar, seorang karyawan Cheng masuk ke ruangannya dan kembali mencoba merayunya. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Xiao memperhatikan Cheng yang sedang dirayu oleh karyawannya. Ternyata, Xiao telah memasang kamera CCTV di ruangan Cheng, sehingga ia bisa mengawasinya. Xiao tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan berencana memberitahu Nousi. Karena Cheng tidak pulang, Nousi memutuskan untuk minum-minum di rumahnya hingga mabuk. Tak lama kemudian, sahabatnya, Soki, datang. Nousi pun menceritakan bahwa Cheng sudah tidak lagi memperdulikannya. Saat Nousi tertidur, Soki yang mengetahui bahwa Nousi sedang marah pada Cheng, berniat menggantikannya bekerja. Keesokan harinya, Soki berusaha merayu Cheng di ruangannya, tetapi Cheng tidak menanggapinya. Saat membuat minuman untuk Cheng,
Soki memasukkan obat ke dalamnya. Tak lama setelah Cheng meminumnya, ia langsung terpengaruh oleh obat itu. Mengetahui hal itu, Soki segera merayu Cheng hingga akhirnya Cheng menuruti keinginannya. Saat mereka berpelukan, tiba-tiba Nousi masuk ruangan tersebut. Melihat itu, Nousi marah dan langsung pergi dari sana. Cheng mengejar Nousi untuk memberikan penjelasan, tetapi Nousi tidak percaya. Ia meminta Cheng untuk tidak menemuinya lagi, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di rumah, Nousi yang masih marah mengemasi barang-barangnya, kemudian pergi setelah meninggalkan kunci rumah itu. Setelah pergi, Nousi menyewa tempat tinggal di sebuah apartemen sederhana. Sementara itu, Cheng yang pulang ke rumah dan tidak menemukan Nousi merasa sangat sedih, membayangkan saat-saat indah mereka dulu. Di tempat lain, Xiao bertemu dengan Soki. Ternyata, Soki bekerja sama dengan Xiao untuk memisahkan Nousi dan Cheng. Beberapa hari kemudian, Nousi terlihat mabuk di sebuah kafe. Saat seorang pelayan hendak mengusirnya, tiba-tiba Xiao datang dan mengatakan bahwa ia akan membayar minuman Nousi. Namun, tanpa sadar, Nousi menampar Xiao karena mengira Xiao adalah Cheng yang telah menyakitinya. Marah dengan perlakuan Nousi, Xiao menyuruh anak buahnya menculik ayah Nousi. Keesokan harinya, saat ayah Nousi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba anak buah Xiao membawanya pergi. Sementara itu, ketika Nousi sedang berada di rumah, ia mendapat telepon dari bibinya yang memberitahu bahwa ayahnya hilang. Panik, Nousi menelepon Xiao untuk meminta bantuannya mencari ayahnya yang hilang. Setelah memastikan bahwa anak buahnya menjaga ayah Nousi dengan hati-hati, Xiao menjemput Nousi untuk mencarinya. Sebelum berangkat, Xiao berjanji akan menemukan ayah Nousi. Tiba-tiba, Nousi mendengar berita bahwa perusahaan Cheng akan mengalami kebangkrutan, sehingga ia tampak murung. Tak lama kemudian, Xiao mendapat kabar dari anak buahnya yang berpura-pura menemukan ayah Nousi. Sesampainya di sana, Nousi membawa ayahnya pulang. Malam harinya, di sebuah kafe, Xiao mengatakan bahwa perusahaan Cheng telah bangkrut. Namun, ia berjanji akan membantu membangkitkannya kembali. Setelah itu, Xiao kembali meminta Nousi menjadi kekasihnya. Namun, Nousi mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk melupakan Cheng. Xiao pun mengatakan bahwa ia akan menunggu Nousi sampai kapanpun. Di rumahnya, Cheng yang mabuk telah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Di sana, ayah Cheng memarahinya karena perusahaan yang dikelola anaknya itu telah bangkrut, sementara Cheng justru masih mabuk-mabukan. Namun, Cheng malah menyalahkan ayahnya karena tidak pernah memperhatikannya dan hanya sibuk mencari uang. Sementara itu, di rumahnya, Xiao ditemui oleh Soki, yang merasa senang karena berhasil membuat perusahaan Cheng bangkrut. Mendengar hal itu, Xiao memberikan Soki uang $500.000, lalu mengusirnya karena merasa tidak membutuhkannya lagi. Namun, Soki meminta Xiao memberinya $10 juta. Jika tidak, ia mengancam akan membocorkan rahasia Xiao kepada orang lain. Akan tetapi, Xiao mengabaikan ancaman Soki itu.
Karena tidak terima diabaikan oleh Xiao, Soqi meminta Nousi menemuinya. Setelah Nousi datang, Soqi mengungkapkan bahwa Xiaolah yang menyuruhnya merayu Cheng agar Nousi putus dengannya. Ia juga memberitahu bahwa Xiao adalah dalang di balik kebangkrutan Cheng. Awalnya, Nousi tidak percaya, tetapi Soqi menjelaskan bahwa Xiaolah yang menyuruhnya memasukkan obat ke dalam minuman Cheng sebelum mencumbunya. Ia juga mengungkapkan bahwa ayah Nousi sebenarnya tidak hilang, melainkan diculik oleh Xiao, yang kemudian berpura-pura menemukannya. Setelah mengetahui semua itu, Nousi menemui Xiao di tepi sungai. Ia menanyakan alasan Xiao tega menghancurkan hidupnya dan Cheng. Saat Xiao membantah, Nousi menamparnya karena tahu Xiao sedang berbohong. Nousi mengatakan bahwa ia tidak ingin bertemu lagi dengan Xiao, lalu pergi meninggalkannya. Saat berjalan, Nousi teringat kembali kenangan indahnya bersama Cheng. Ia merasa menyesal karena telah memutuskan hubungan mereka. Ketika Nousi pergi ke rumah Cheng, ternyata Cheng tidak ada di sana. Ia mencoba meneleponnya, tetapi nomor Cheng tidak aktif. Sementara itu, di tempat lain, Cheng juga sedang mencari Nousi, tetapi tidak bisa menemukannya. Satu tahun kemudian, Cheng melihat berita bahwa Xiao telah ditangkap polisi karena tindakan ilegalnya. Ia juga melihat berita tentang seorang gadis yang sering memberikan uang kepada tunawisma di jalanan, yang mengingatkannya pada kenangan bersama Nousi. Meyakini bahwa gadis itu adalah Nousi, Cheng memutuskan menyamar untuk menemuinya. Ia berjalan di tempat yang biasa dikunjungi Nousi saat suasana gelap. Nousi, yang tidak mengenalinya, langsung merampok Cheng. Saat memeriksa dompetnya, Cheng tiba-tiba mengeluarkan boneka yang dulu ia gunakan untuk merayu Nousi. Kemudian, ia membuka penyamarannya. Melihat Cheng berdiri di depannya, Nousi terpana dan seakan tidak percaya. Dengan air mata yang mengalir, Nousi mengatakan bahwa selama ini ia sangat merindukan Cheng. Melihat Nousi menangis karena rindu, Cheng mengeluarkan sebuah cincin dan melamarnya agar mau menikah dengannya. Dengan diiringi dentuman kembang api, Nousi menerima lamaran Cheng di tempat itu.